Waduh, selamat datang kembali di channel, Madiski dan di episode, Madiski Ngobrol atau Menggo yang terbaru. Episode ini direkam tanggal 18 Agustus tahun 2021. Itu artinya kita, bukan kita sih ya, emang kita bener ya. Yang gue pengen omongin adalah kita sudah merdeka, negara kita sudah merdeka 76 tahun. Yang kemarin tanggal 17 kita sama-sama merayakannya di seluruh Indonesia gitu. Sedihnya sih ini masih dalam kondisi pandemi ya. Dan 2 tahun sudah kita itu, merayakan 17-an dengan cara yang sangat sederhana gitu. Ya kangen sih gue jujur dengan lomba-lomba 17-an gitu loh. Kayak apa ya, kayak main kayak masukin paku ke botol, ih sumpah itu gue dari dulu permainannya bikin gemes banget karena gue selalu kalah kan. Kalau main itu nggak tahu kenapa gitu loh. Terus habis itu yang paling gue suka balap karung, tarik tambang, makan kerupuk gue sebel karena kadang kerupuknya alot banget. Gue dulu kenapa traumanya gue apa namanya lomba makan kerupuk tuh karena gue dulu tuh pernah ya kan ikut lomba waktu kecil lah. Terus habis itu gue makan kerupuk tuh alot banget sumpah. Gila dah. Terus gue enak gitu, nggak tahu kenapa deh. Kenapa gue enak ya waktu itu ya makan kerupuk alot ya. Walaupun biasa-biasa aja harusnya. Tapi gara-gara itu jadinya susah gitu. Dan akhirnya gue ya udah gitu deh. Ya ya gue jadinya kalah gitu. Tapi yang gue pengen omongin sih bukan itu ya. Di episode kali ini yang gue pengen omongin tuh nanti entah judulnya menjadi orang Indonesia atau bersyukur menjadi orang Indonesia ya. Antara dua itu deh pokoknya. Karena gue jujur ya, bangsa kita tuh sekarang udah 76 tahun ya. Kalau pandangan gue pribadi nih ya, asik. Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih disclaimer dulu deh. Gue bukan orang gimana gitu yang memberikan pandangan tentang Indonesia gitu ya kan. Gue cuma orang biasa, gue seorang mahasiswa, gue seorang warga negara Indonesia yang menatap negara gue sendiri melalui perspektif dan kacamata gue sendiri gitu loh. Jadinya gue bukan merasa sebagai orang yang ahli dalam membahas ini, tapi beberapa kali juga gue udah ngomongin tentang Indonesia ya, termasuk di YouTube gue pernah bikin video episodenya tentang orang Indonesia yang over proud, atau di podcast Rama-Rama Kata gue udah pernah bikin episode tentang Indonesia gitu, Indonesia mudah terpecah belah kalau nggak salah judulnya. Dan sekarang gue pengen lebih nekenin ke sisi kita itu sebagai orang Indonesia, kita mungkin harus banyak-banyak merefleksikan diri gitu loh, termasuk gue pribadi. Karena 76 tahun ya kita merdeka. Itu bagi gue perjalanan panjang, men. Sumpah, 76 tahun. Banyak loh negara, bukan banyak sih, ada beberapa negara atau kerajaan mungkin ya, atau kekaisaran atau apapun lah itu bentuk state-nya, itu nggak bertahan sampai 76 tahun. Contoh paling major deh, yang paling umum, Uni Soviet. Uni Soviet bertahan berapa tahun? Dari 1920, 22 atau 23 ya, Uni Soviet berdiri itu ya. Sampai keruntuhannya di tahun 91. Itu kan nggak nyampe 70 tahun bahkan ya. Iya nggak sih? Maksud gue tuh, itu Uni Soviet loh, dengan dulu tuh dicapnya sebagai negara adidaya, salah satu negara adidaya selain Amerika Serikat gitu. Runtuh, men. Kita bersyukur banget 76 tahun. Dengan apa maksudnya? Dengan berbagai banyaknya macam suku, berbagai macamnya bahasa, perbedaan kita banyak banget.
Gila, sumpah. Itu kita bersyukur banget masih bisa bertahan. Dan terima kasih banget ya Allah kita punya Pancasila gitu loh. Gue kalau misalnya sering baca-baca arsip sejarah gitu, atau dulu waktu pas gue ikut mata pelajaran PKN gitu, gue kayak suka merenung gitu, oh my God, negara kita kalau tanpa Pancasila akan jadi apa gitu ya. Apa yang bisa mempersatukan berbagai macam agama, suku, budaya, ras di negara kita gitu. Apa yang bisa menyatukan selain Pancasila gitu loh. Semangat Pancasila ini yang membuat kita tuh masih tetap bertahan, gila 76 tahun, dan gue harap sih sampai 100 tahun dan seterusnya sih ya, selama-lamanya lah pasti, bahkan 1000 tahun lamanya gitu. Dan pokoknya selamanya gitu kita harus bisa bertahan gitu. Dan oke, itu jadi kayak serius banget ya. Karena gue orangnya melankolik kan. Kalau misalnya gue mau bahas sesuatu yang apa namanya bikin gue terharu tuh kadang wah, suka suka pengen nangis gue jujur. Oke deh, itu udah terlalu serius banget ya. Dan kita ke topik ini aja deh, yang kita temui sehari-hari dan alasan mengapa kita harus banyak bersyukur gitu loh menjadi orang Indonesia. Yang pertama tuh, yang paling sering gue pikirin adalah kita tuh punya banget banyak hari libur gitu loh. Negara kita tuh punya banyak hari libur, men. Minimal ya. Setiap agama yang ada di Indonesia pasti ada hari liburnya kan. Islam bahkan punya beberapa. Punya apa aja? Idul Fitri, Idul Adha, apalagi ya? Tahun Baru Islam, terus apa lagi? Maulid Nabi itu tanggal merah nggak ya? Iya nggak tahu deh. Terus habis itu hari-hari di Ramadan pasti ada deh libur awal Ramadan, terus habis itu libur akhir Ramadan yang menuju hari Idul Fitri. Itu baru di agama Islam, belum nanti di agama Kristen, Protestan maupun Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Itu banyak banget, men. Hari liburnya itu gue kayak, oh my God, di negara lain nggak ada. Mana ada hari libur yang sebanyak negara kita. Atau mungkin gue salah kali ya. Mungkin di negara lain juga ada, tapi setidaknya itu yang bisa gue banggakan yang pertama dari negara kita sendiri, dari Indonesia ini. Kayak jangankan hari libur agama, hari libur yang lain deh, peringatan yang lain, misalnya apa? Hari Pancasila tanggal 1 Juni, terus hari apa lagi? Ada hari Pramuka, ya kan, tanggal 14 Agustus. Tapi hari Pramuka mah nggak pernah jadi tanggal merah ya. Tapi maksud gue, setiap bulan kayaknya ada deh. Nggak setiap bulan ya, ada beberapa bulan lah, beberapa bulan sekali itu ada tanggal merahnya gitu. Negara kita tuh banyak liburnya, gila dah. Coba bayangin kalau misalnya negara kita dikit hari liburnya. Stres sekali ya. Kan kita ini ya, apa namanya, orang-orang yang santuy. Yoi. Terus habis itu yang pengen gue syukuri adalah kita tuh ada kebiasaan untuk makan nih, memakai tangan. Ih, sumpah. Bagi apa namanya orang yang kayak gue gitu loh, yang suka kepraktisan, makan pakai tangan itu tuh adalah keharusan gitu loh bagi gue. Ya walaupun ya gue nggak ada masalah juga sih makan dengan pakai sendok, nggak pernah ada masalah. Cuma kayak gue lebih suka aja makan pakai tangan gitu loh. Selain apa namanya ya, bisa pamer juga ke teman-teman yang dari luar Indonesia ya kan. Ya pernah nggak sih? Gue pernah gitu ngajarin temen gue pakai video call sih, tapi temen gue dari Meksiko pas ya apa sih namanya ngajarin cara makan pakai tangan itu presisi banget deh, kita pakai 4 jari kan, terus jempol kita dipakai buat dorong nasinya ke dalam mulut. Gila, itu skill loh. Itu skill yang tidak tergantikan sebagai orang Indonesia. Terus habis itu kalau dimakan Padang gitu ya, misalnya ya, makan di rumah makan Padang.
Enak banget, Bor, pakai tangan tuh. Bumbunya kita campurin. Aduh ya ampun, ini sekarang waktu makan siang gue lapar lagi jadi ngomongin gini. Enak banget sumpah, kita tuh punya kebiasaan makan pakai tangan. Itu sudah mengalir deras dalam darah dan nadi kita, yo. Aduh. Tapi kenapa gue nggak suka sambal ya? Padahal sebagai orang Indonesia harusnya gue suka sambal. Tapi gue bukan nggak suka sambalnya sih. Gue lebih ke nggak suka makanan-makanan pedes gitu loh. Tapi kalau dipaksa harus makan sih, ya gue bakal makan juga. Tapi ya habis itu nggak tahu deh efeknya gimana. Entah sakit perut, entah gimana. Nggak tahu ya, dulu gue doyan gitu makanan-makanan bersambal gitu loh, yang pedes-pedes. Terus sekarang kenapa enggak ya? Terus yang paling gue pengen sorotin juga, netizen kita dong. Warganet. Sumpah. Warganet kita tuh kreatif banget sumpah ya. Lu masih inget gak sih fenomena Om Telolet Om? Cuma ngomong Om Telolet Om. Cuma itu kan asalnya dari anak-anak ya kan, anak-anak di satu daerah, gue lupa daerah mana, daerah Jawa ya mungkin ya, minta supir truk ngebunyiin klaksonnya, Om Telolet Om. Gitu dong, jadi trending anjir. Aduh batuk lagi. Terus masuk Pak Eko. Sebatas hal itu aja tuh bisa jadi trending. Gila nggak sih netizen kita tuh? Warganet kita tuh gila banget gak sih? Kreatifnya. Itu mungkin harus kita syukuri loh sebagai orang Indonesia loh. Ya mungkin next pasti bisa lah kita nge-trendingin atau bikin trending hal yang lebih mendalam gitu. Ya, walaupun juga sebatas kayak Om Telekom juga nggak apa-apa juga sih. Karena ya kita orang Indonesia, apapun yang berbau dengan Indonesia pasti kita akan serbu. Bangga makanya gue. Terus tapi yang sekarang itu yang tadi gue seneng ya. Yang tapi ada sih sesuatu yang gue sebel gitu loh dari menjadi orang Indonesia gitu loh. Kita tuh masih banyak banget termakan hoax yang pertama ya. Apalagi di zaman pandemi ketahuan banget gak sih? Kayak, man, oh my God. Vaksin, kalau misalnya kita divaksinasi, kita dimasukin chip. Oh my God. Terus kalau misalnya kita divaksin, nanti bisa terhubung dengan saluran Bluetooth. Gue sampai nyoba loh kemarin loh. Gue sampai nyoba gitu. Siapa ya? Uh, gue kan divaksin tuh. Terus habis itu gue langsung apa namanya hubungin Bluetooth gue dari HP. Gue tempelin sumpah ke kulit gue. Kulit yang kena, yang habis disuntik gitu, habis disuntik vaksin. Saking penasarannya. Gue tahu itu hoax, tapi gue tetap kemakan loh, gila. Dan hoax-hoax yang macam ini nih, kadang, bukan kadang ya, seringkali itu bikin kita susah gitu loh. Apalagi di penanganan pandemi ini, dan herannya kita kemakan lagi. Akun-akun kayak apa ya kalau di Instagram ya? Kayak telur gitu. Gue sih pribadi gue belum pernah buka sih istilahnya itu akun isinya kayak gimana. Tapi gue sering dikasih tahu gitu loh. Kalau akun-akun kayak telur itu suka nyebarin hoax tentang pandemi lah, vaksinasi, terus katanya COVID ini hanyalah apa namanya konspirasi. Itu sih, ya ampun, karena orang tuh akan termakan hoax kalau misalnya mereka sendiri tuh belum ngalamin. Misal mereka percaya COVID itu adalah konspirasi, tapi pasti mereka baru akan percaya COVID itu bukan konspirasi kalau diri sendiri kena, misal. Atau orang terdekat yang kena. Bahkan nauzubillah min dzalik, orang terdekatnya sampai berpulang gitu, meninggal karena COVID, baru udah pada percaya. Kita tuh kadang harus nyesel dulu baru kita tuh nyadar gitu loh. Itu yang salah satu hal yang gue suka sebelin juga dari kita sebagai orang Indonesia gitu loh. Dan gue harap sih makanya Indonesia khususnya dan kita sebagai orang Indonesia nanti di
tahun depan pas 77 tahun, bahkan nanti sampai 100 tahun di 2045. Mudah-mudahan hal-hal yang kita sebelin gitu kayak hoax tadi itu jangan sampai terulang lagi deh. Capek tau nggak sih ngadepin kayak gitu-gituan. Gue beberapa kali juga buat postingan tentang COVID juga ya, baik di story maupun di postingan IG langsung gitu. Nah sebel gitu. Kita tuh harusnya bisa berbuat banyak tapi kemakan dan terhambat gara-gara hoax gitu loh. Jadi kita membenci satu sama lain, mencurigai satu sama lain, yang harusnya itu kita bisa sama-sama bersatu gitu loh, untuk sama-sama keluar dari pandemi ini gitu. Wah gila, kalau jadi serius banget ya. Mungkin itu aja sih dari episode menjadi orang Indonesia, atau judulnya nanti bersyukur menjadi orang Indonesia. Terima kasih banyak yang udah mau dengerin dan udah mau nonton. Sampai jumpa lagi di edisi Mango selanjutnya. I hope you guys enjoy it and see you. Bye-bye.